Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budiah dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai efisiensi pasar dari mata kuliah teori pasar modal. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 042. Lalu ada teman saya Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 044. Dan Naufal Lutfi Ramadan dengan NPM 093. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep pasar modal efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, gambar 7.1, ini memberikan gambaran mengenai proses penyesuaian harga suatu saham perusahaan ketika terdapat informasi baru mengenai perusahaan tersebut. Tetapi, jika proses penyesuaian harga saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut. Dan hal ini menunjukkan oleh garis putus-putus, yaitu pada gambar 7.1 tersebut. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien. Yang pertama itu ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat acak. Dan yang terakhir, itu investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai hipotesis pasar efisien. Nah, pada gambar 7.2 ini dibagi ke dalam himpunan informasi bagi suatu saham, yaitu untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar. Fama pada tahun 1970 ini mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efisien market hipotesis atau EMH, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu efisien dalam bentuk lemah atau weak form, yaitu harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu atau historis. Untuk yang kedua, itu efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong, di mana harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasi saat ini. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat, yaitu harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasi saat ini, serta informasi yang tidak terpublikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengujian menggunakan return harapan. Pasar efisien ini mengimplikasikan bahwa return harapan adalah sepadan dengan risiko sekuritas, yang dalam hal ini diukur dengan return sekuritas ketika investor membeli saham berisiko tinggi. Dalam jangka panjang, mereka mengharap untuk menerima return yang lebih tinggi dibanding saham-saham berisiko lebih rendah atau obligasi pemerintah. Nah, akan tetapi dalam jangka pendek ini, sekuritas yang lebih berisiko mungkin memberikan return yang lebih rendah berisiko, mungkin memberikan return yang lebih rendah dibanding aset-aset yang lainnya. Nah, ini ada formulanya, yaitu AR1, T sama dengan dari R1, T dikurangi RI, di mana AR1, T ini adalah return tak normal sekuritas I pada hari T, sedangkan R1, T itu return aktual sekuritas I pada hari T, dan RI ini adalah rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari T. Kemudian market adjust return ini adalah satu teknik untuk menghitung return tak normal, di mana dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Return tak normal ini dihitung dengan menggunakan return pasar pada hari T dalam kurung RM, T dari return saham seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini, yaitu AR1, T itu
Hasilnya dari R1, T dikurangi RM, T. Yang berikutnya ada market model return, di mana formulanya itu adalah RI sama dengan 1 ditambah beta IRM ditambah EI, di mana satu ini intercept dalam regresi untuk sekuritas I, di mana beta I merupakan koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi, dan EI ini kekeliruan regresi. Nah, untuk mengukur besarnya return tak normal bagi ketiga model yang telah dibahas, return tak normal harian dijumlahkan selama periode peristiwa sehingga menghasilkan return tak normal kumulatif atau kumulatif tak normal return, atau bisa sering disebut dengan CAR. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengujian prediktibilitas return yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada 3. Yang pertama itu mempelajari pola return seasonal, yang kedua menggunakan data return di masa yang lalu baik untuk prediktibilitas jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang ketiga itu mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu pola return sekuritas. Sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya pola dalam return sekuritas. Nah, pola tersebut menunjukkan adanya tingkat return yang lebih tinggi atau lebih rendah pada saat tertentu, baik dalam periode harian, mingguan, maupun tahunan. Nah, kalau pola yang harian itu merupakan salah satu pola return yang secara intensif diteliti adalah adanya perbedaan return untuk hari-hari tertentu dalam semingguan. Menurut Gibbons dan Hens tahun 1981 menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Hasil Gibbons dan Hens ini diringkas pada gambar 7.3. Nah, teman-teman bisa lihat gambar tersebut. Nah, hasil tersebut itu apakah seorang investor dapat mengambil keuntungan dengan mengetahui pola harian ini? Nah, secara statistik hasil-hasilnya itu memang signifikan. Namun secara ekonomis perbedaan rata-rata return antar hari adalah tidak berarti karena investor harus membayar biaya komisi dan biaya transaksi lainnya. Namun studi ini menyarankan bahwa ketika pada waktunya investor ingin membeli saham, maka waktu terbaik untuk membeli adalah pada saat pembukaan bursa di hari Selasa untuk memanfaatkan penurunan harga pada hari Senin. Dan yang selanjutnya, jika pola bulanan, itu banyak penelitian menemukan bahwa pada bulan Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan ini biasanya terjadi pada saham yang kapitalisasi pasarnya kecil atau small stock. Fenomena tersebut sering disebut dengan January effect, dan fenomena ini juga bisa terjadi pada obligasi. Kemudian, tax shelling hypothesis merupakan penyebab tingginya return di bulan Januari, khususnya hari-hari awal bulan. Adanya tax loss timbul dari investor saat akhir tahun menjual sekuritas yang mengalami kerugian sebelum akhir tahun, dan pada awal tahun membeli sekuritas yang sama. Nah, jika jumlah tax loss tersebut substansial, maka dapat digunakan untuk menutup biaya transaksi yang terjadi. Nah, tindakan menjual di akhir Desember dan membeli di awal Januari inilah yang menyebabkan penurunan harga pada akhir bulan Desember dan kenaikan di bulan Januari, sehingga menciptakan return yang tinggi di bulan Januari. Menurut Burns tahun 1977 dan Regnanum 1983 menemukan bahwa pembelian sekuritas yang menurun secara substansial di bulan Desember akan menyebabkan tak normal return di bulan Januari. Burns itu telah menganalisis trading rule yang meliputi pembelian sekuritas yang mengalami return rendah di minggu terakhir bulan Januari.
Dia menemukan bahwa sekuritas tersebut pada 4 minggu pertama pada tahun berikutnya akan mengalami kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, dengan perbedaan risiko yang sangat kecil. Sedangkan Regnum 1981 menemukan bahwa sekuritas yang dijual untuk tujuan take loss atau sebagian besar adalah small stock, umumnya ada pada big price di bulan Desember, sehingga tax selling hipotesis dan penjelasan mikrostruktur secara bersamaan dapat menjelaskan adanya return yang tinggi di bulan Januari. Adapun penelitian yang tidak konsisten dengan tax selling hipotesis, yaitu menurut John Spears dan Wilson tahun 1987 menggunakan data tahun 1821 sampai 1917, yaitu pada periode waktu sebelum dikenalkannya pajak pendapatan. Mereka menemukan bahwa January effects tidak berbeda secara signifikan dengan January efek yang diketemukan setelah dikenalkannya pajak pendapatan. Di bursa Tokyo dan Belgia, January efek ini yang terjadi tidak harus mempunyai capital gain tax. Di Australia sendiri yang tidak menerapkan tahun pajak di Desember juga diketemukan adanya return yang tinggi di bulan Januari sehingga bertentangan dengan tax selling hipotesis. Investor yang melihat adanya return yang tinggi di bulan Januari akan mulai melakukan pembelian di akhir bulan Desember untuk mendapatkan return tak normal. Perilaku pembelian investor tersebut akan menyebabkan pola seasonal yang ada menjadi hilang, tetapi ternyata return yang tinggi di bulan Desember tidak dapat sepenuhnya dapat dijelaskan dengan baik, sehingga January effect merupakan suatu penyimpangan bagi pasar yang efisien. Selanjutnya yaitu memprediksi return dari data return di waktu lalu. Return di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi return di masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang pertama ini ada pengujian prediksi jangka pendek, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah return pada periode sebelumnya, biaya sehari atau beberapa hari sebelumnya itu dapat digunakan untuk memprediksi return di hari ini. Nah, ada beberapa cara pengujian yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan data return periode sebelumnya sampai dengan penggunaan trading rules yang lebih kompleks. Di antara yang pertama dengan melakukan uji korelasi. Nah, pada uji korelasi ini, itu menguji hubungan linear dengan return hari ini dengan return di waktu lalu. Nah, semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return masa lalu tersebut untuk memprediksi return masa depan. Nah, bentuk persamaannya itu bisa ditulis seperti ini. R kecil, T kecil sama dengan A kecil plus B kecil, R kecil, T kecil min 1 min T besar plus E T kecil. Nah, di mana A itu menunjukkan tingkat return yang diharapkan yang tidak berhubungan dengan return sebelumnya, dan B menunjukkan besarnya hubungan antara return di waktu yang lalu dengan return hari ini. Dalam persamaan di atas, itu jika T besar sama dengan 0, akan menunjukkan hubungan antara return hari ini dengan return sehari sebelumnya. Sedangkan jika T besar sama dengan 1, menunjukkan hubungan return hari ini dengan return 2 hari sebelumnya dan seterusnya. Sedangkan E kecil itu dalam persamaan di atas itu merupakan angka acak yang merupakan variabilitas return yang tidak berhubungan dengan tingkat return sebelumnya. Nah, pada persamaan di atas itu bisa diperoleh dengan melakukan korelasikan return hari ini atau R kecil T kecil dengan return sebelumnya, yaitu R kecil T kecil min 1 min T besar.
Nah, jika koefisien korelasi yang didapat kemudian dikuadratkan, maka hasilnya akan menunjukkan besarnya bagian dari return hari ini yang dapat dijelaskan oleh return yang terjadi sebelumnya. Misalnya didapat koefisien korelasi sebesar 0,4, maka akan diperoleh angka 0,4 kuadrat sama dengan 0,16 atau 16%. Nah, artinya 16% tersebut dari return hari ini itu sisi kiri persamaan dapat dijelaskan oleh return sebelumnya atau sisi kanan persamaan. Uji selanjutnya yaitu dengan uji run test. Koefisien korelasi cenderung sangat dipengaruhi oleh data return yang bersifat ekstrim atau terlalu besar ataupun terlalu kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu alternatif analisis yang bisa menghilangkan dampak dari data yang ekstrem tersebut, yaitu dengan memberikan tanda pada perubahan harga. Teknis analisis seperti ini tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan harga yang ekstrim dan disebut sebagai analisis run. Pada analisis run ini, perubahan harga ditandai dengan plus bila terjadi kenaikan dan ditandai dengan min atau minus itu bila terjadi penurunan, dan 0 bila tidak terjadi perubahan. Kemudian, jika perubahan harga berhubungan positif, maka kecenderungannya A plus akan diikuti oleh A plus dan A min juga diikuti oleh A min. Urutan tanda yang sama di antara tanda yang berbeda disebut dengan run. Misalnya, ada perubahan harga dengan sekuritas adalah plus, min, 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 plus, 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 0. Nah, dalam contoh tersebut terdapat 4 run, yaitu yang pertama, satu run pertama dengan satu bentuk perubahan positif, yaitu plus. Lalu satu run kedua yang terdiri atas 4 bentuk perubahan negatif, yaitu min, 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 min sebanyak 4 kali, dan satu run ketiga yang terdiri atas 4 bentuk perubahan positif, yaitu dari plus sebanyak 4 kali, dan satu run keempat berupa satu bentuk perubahan 0. Bila perubahan harga sekuritas mempunyai hubungan atau korelasi yang positif dari waktu ke waktu, maka diharapkan akan terjadi sedikit perubahan run. Sedangkan jika terdapat korelasi negatif, maka akan banyak perubahan run yang terjadi. Jadi, kesimpulan dari hasil uji korelasi dan run test itu yaitu sering terdapat adanya indikasi hubungan yang positif antara return hari ini dengan return yang telah lalu. Meskipun secara rata hubungan tersebut masih bersifat sangat lemah, bahkan kadangkala sering juga ditemui adanya korelasi yang bersifat negatif antara return sekarang dengan return yang lalu. Uji selanjutnya yaitu filter test. Untuk menguji keberadaan pola return yang lebih kompleks, yaitu dengan menguji apakah ada strategi perdagangan atau trading rules berdasarkan informasi harga di masa lalu yang dapat digunakan oleh investor untuk mendapatkan return tak normal di pasar. Nah, teknik analisis tersebut yaitu filter rule. Nah, teknik analisis filter rule ini dilakukan dengan membandingkan return yang didapat jika melakukan strategi perdagangan aktif tertentu dengan return yang didapat jika investor melakukan strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi. Nah, strategi perdagangan ini dilakukan dengan cara melakukan pembelian ketika harga mengalami kenaikan sebesar X% dari batas atas yang sudah ditentukan, dan selanjutnya menjual sekuritas tersebut jika harganya mengalami penurunan sebesar Y% dari batas bawah yang sudah ditentukan pula, untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Nah, strategi perdagangan ini akan menunjukkan kapan investor sebaiknya melakukan pembelian dan kapan investor
investor sebaiknya melakukan penjualan sekuritas tersebut atau sering juga disebut dengan timing strategi. Baik, berikutnya ada relative strength. Kekuatan relatif atau relative strength merupakan salah satu cara untuk mengombinasikan informasi harga sekuritas di masa lalu untuk memilih saham. Contohnya pada Levy pada tahun 1967, yaitu membandingkan harga suatu saham saat ini atau PJT dengan harga rata-rata saham tersebut selama beberapa periode. Misalnya, jika harga rata-rata adalah harga rata-rata saham J pada waktu T selama 27 minggu, dan PJT adalah harga saham J pada waktu T, maka relative strength saham tersebut adalah PJT atau PJT. Pengujian prediksi jangka panjang, Fama dan Friends tahun 1988 melakukan pengujian dengan menggunakan data periode 1926 hingga 1985 dan menemukan korelasi sebesar minus 0,25 untuk jangka waktu 3 tahun dan korelasi sebesar minus 0,40 untuk jangka waktu 4 tahun. Sedangkan Potterba dan Summers pada tahun 1988 melakukan pengujian dengan menggunakan metodologi yang berbeda, juga menemukan hal yang hampir sama. Tetapi hasil ini banyak diragukan karena adanya kelemahan dalam statistik, dan setelah tahun 1940 korelasi tersebut sangat kecil dan tidak signifikan. Berikutnya ada hubungan return dan karakteristik perusahaan. Hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return tak normal yang bisa diperoleh investor yaitu 1. Size effect atau ukuran perusahaan. Barnes pada tahun 1981 menunjukkan adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil yang mempunyai return yang lebih tinggi dibanding saham-saham perusahaan besar. Barnes telah menemukan adanya return tak normal yang bisa diperoleh investor jika memiliki saham dan perusahaan kecil selama periode 1936 hingga 1977. 2. Nilai pasar dibagi dengan nilai buku atau market to book. Fama dan Friends pada tahun 1991, Lakonisok, Sliver, dan Visney pada tahun 1993, serta Chan Samou dan Lakonisok pada tahun 1991 melakukan penelitian tentang hubungan nilai market to book dengan return saham. Terdapat perbedaan return antara saham yang mempunyai market to book value yang tinggi dibanding saham yang mempunyai market to book value yang rendah. Saham-saham yang mempunyai market to book yang tinggi akan cenderung mempunyai tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang mempunyai market to book yang rendah. Berikutnya yang ketiga ada earning price atau dividen dibagi dengan harga saham. Basel pada tahun 1997 melakukan penelitian mengenai hubungan antara rasio earning price atau EP dengan tingkat return tak normal yang diperoleh dengan menggunakan CAPM. Reinganum pada tahun 1981 menemukan bahwa dampak EP ini sangat berhubungan dengan size effect. Fama dan Friends pada tahun 1991 menemukan bahwa jika faktor ukuran perusahaan dan market to book dikontrol atau dimasukkan dalam model ujinya, maka dampak EP ini akan hilang. Pada gambar 7.4 ini adalah hasil studi Basu. Hasil studi Basu ini menunjukkan bahwa return cenderung menjadi lebih besar ketika bergerak dari portofolio dengan rasio PE tinggi ke portofolio dengan rasio PE rendah. Dengan demikian, strategi berdasar rasio PE akan menyarankan investor untuk membeli saham-saham dengan rasio PE yang rendah dan menjual berasio PE tinggi. Jika pasar adalah efisien, maka memilih saham-saham berdasar rasio PE seharusnya tidak memberikan return yang lebih besar dibanding saham-saham lain yang mempunyai resiko yang sama. Berikutnya ada studi peristiwa atau event studies. Standar metodologi yang biasanya digunakan dalam event studies yaitu 1. Mengumpulkan sampel, yang kedua mengidentifikasi hari pengumuman atau event, yang ketiga menentukan periode analisis, yang keempat ada menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan.
5. Menghitung return tak normal yang dihitung dengan mengurangi return aktual dan sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan. 6. Menghitung rata-rata return tak normal semua sampel setiap hari. 7. Terkadang return tak normal harian tersebut digabungkan untuk menghitung return tak normal kumulatif selama periode tertentu. 8. Ada mempelajari dan mendiskusikan hasil yang diperoleh. Yang berikutnya ada pengujian private informasi. Pengujian privat informasi meliputi pengujian apakah pihak insider, perusahaan dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai informasi lebih baik dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Insider trading, pihak-pihak yang disebut insider yaitu direktur, manajemen, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan. Berikutnya ada implikasi pasar modal efisien. Implikasinya terhadap investor yang menerapkan analisis teknikal maupun analisis fundamental dalam penilaian dan pemilihan saham. Bagi investor yang menerapkan analisis teknikal, mereka pada dasarnya percaya bahwa pergerakan harga saham di masa datang bisa diprediksi dari data pergerakan harga saham di masa lampau. Sehingga investor tergantung pada informasi masa lalu tentang data harga dan volume perdagangan saham untuk memperkirakan harga saham di masa datang. Dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah benar, maka tindakan investor yang melakukan analisis teknikal sudah tidak akan memberi nilai tambah lagi bagi investor, karena harga pasar saham yang terjadi sudah mencerminkan semua informasi pergerakan harga dan volume saham histori. Implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang melakukan analisis fundamental yaitu analisis saham yang dilakukan dengan mengestimasi nilai intrinsik saham berdasarkan informasi fundamental yang telah dipublikasi perusahaan atau seperti laporan keuangan, perubahan dividen, dan lainnya. Untuk menentukan keputusan menjual atau membeli saham dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pada pasar efisien dalam bentuk setengah kuat adalah benar, di mana semua informasi fundamental yang dipublikasikan perusahaan sudah tercermin dalam harga pasar, maka tindakan investor yang melakukan analisis fundamental untuk memperoleh tak normal return juga sudah tidak bermanfaat lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.